Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oke, kami akan lanjutkan cerita. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, yang belum membantu tekan tombol like, bantu Mimin terlebih dahulu tekan tombol like-nya. Lanjut. Bab 1906. Tang Zichen segera tiba di 6 lautan. Tang Zichen pertama kali turun ke divisi pertama gerbang Tangji, tempat dinasti Mo pernah berada. Menteri divisi pertama adalah mantan penguasa Hu Yingrich. Salam kepada Master Gerbang. Melihat Tang Zichen turun, menteri pertama panik dan membawa beberapa dewa setengah untuk memberi hormat. Tidak perlu sopan, saya hanya turun untuk memeriksa situasi gerbang Tangji, kata Tang Zichen. Gate Master, yakinlah, bawahanmu tidak berani kendur sedikit pun. Tang Zichen berkata, omong-omong, saya belum turun selama lebih dari 8 tahun, gerbang Tangji dari 6 lautan, setelah 8 tahun pembangunan, bagaimana sekarang? Kembali ke Master Gerbang, sekarang seluruh gerbang 6 laut Tangji kita sangat panas, semua orang penuh semangat untuk berkultivasi, semua orang yang bergabung dengan gerbang Tangji sangat bersemangat selama mereka berpikir bahwa mereka bisa pergi ke markas besar 7 lautan di masa depan. Tang Zichen tersenyum dan berkata, kamu dapat yakin akan hal itu, siapapun yang telah bekerja keras dan berhasil dalam kultivasi dapat pergi ke markas aura 7 lautan, bahkan lebih kuat daripada aura 95 ranjang di sini. Menteri pertama berkata, sejujurnya, 9 divisi gerbang Tangji kami akan mengadakan kompetisi kultivasi pemuda. Kami memberitahu para peserta bahwa mereka yang berhasil mencapai 10 besar akan memiliki kesempatan untuk melakukan perjalanan ke markas, dan kami baru saja akan melamarmu. Tang Zichen berkata, saya menyetujui. Kali ini, 10 peserta teratas dari kompetisi penggarap abadi 9 divisi memasuki markas. Terima kasih atas dukungan Master Gerbang, jadi kita semua dewa 6 lautan akan lebih aktif. Itu bagus. Menteri pertama berkata, Tuan Gerbang, Anda tidak tahu, karena gerbang Tangji, seluruh dewa 6 laut sekarang penuh dengan semangat juang, itu semua berkat Tuan Gerbang. Saya dulu berpikir bahwa Anda menghancurkan 9 dewa besar. Dinasti berpikir bahwa kamu sedikit egois, tetapi sekarang, sebagai gantinya, seluruh dewa 6 laut makmur. Baiklah, jangan puji aku, kompetisi kultivasi muda abadi ini apakah sudah dimulai? Melaporkan kembali ke Master Gerbang, secara resmi akan dimulai besok, dan tempat untuk acara tersebut adalah divisi pertama gerbang Tangji kami. Para peserta dari 8 divisi lainnya akan segera tiba. Hanya saja, Gate Master, bisakah kamu memberikan pidato saat upacara pembukaan, sehingga ketika semua orang melihatmu, mereka akan lebih termotivasi. Tujuan awal Tang Zichen terutama untuk melakukan perjalanan ke Laut Kematian. Namun, karena kebetulan bertemu dengan 9 divisi yang mengadakan kompetisi, Tang Zichen tentu harus mendukungnya sepenuhnya. Tentu saja. Tang Zichen mengangguk. Tang Zichen punya banyak waktu, jadi tidak masalah jika dia terlambat 1,5 hari menuju Laut Kematian. Tang Zichen kemudian tinggal di bagian pertama. Sore itu, para menteri dari 8 divisi lainnya membawa sekelompok jenius muda bersama mereka. Ketika mereka mengetahui bahwa Tang Zichen ada di sini, mereka segera datang untuk memberi hormat kepada Tang Zichen. Beri hormat kepada Master Gerbang. Melihat Master Gerbang, saya tidak menyangka bahwa Master Gerbang akan datang sendiri untuk kompetisi ini. Tang Zichen memandangi sekelompok kenalan di depannya, Bert Peng Jun, Yu Changhu, Gao Yang Sending Jun, Zhu Zhou, Sang Hong Ye, Li Chen Elon, dan 8 lainnya. Kalian telah bekerja keras beberapa tahun terakhir ini, mengelola gerbang Tangji. Harus. Tang Zichen berkata, gerbang Tangji tidak akan melupakan usahamu. Tuan gerbang itu sopan. Baiklah, bersiaplah untuk turnamen, dan tinggalkan aku sendiri.
Ya, setelah memberikan penghormatan kepada Tang Zichen, para menteri dari beberapa divisi pergi. Keesokan harinya, turnamen dimulai. Selama upacara pembukaan, Tang Zichen turun dari langit. Semua murid sangat senang melihat Tang Zichen, dan banyak wanita bahkan menangis kegirangan. Tang Zichen masih di udara, dan agak terdiam saat melihat wanita menangis yang bersemangat itu. Namun, ini juga berbicara dari sisi lain, selama beberapa tahun terakhir citra Tang Zichen telah dibesar-besarkan tanpa batas oleh gerbang Tangji. Dalam istilah awam, dia telah dicuci otak, dan Tang Zichen telah menjadi roh dari seluruh gerbang Tangji. Itulah sebabnya dia menangis tak terkendali pada saat dia melihat Tang Zichen. Tang Zichen berdiri di atas ring dan berkata kepada semua orang, "Murid-murid, hari ini adalah awal kompetisi, ini adalah kompetisi kultivasi pemuda pertama. Saya berharap semua murid bekerja keras, siapapun yang masuk 10 besar, saya pribadi akan membawa mereka ke markas." Wow, semua orang bersemangat, sungguh suatu kehormatan bagi guru murid untuk secara pribadi membawanya ke markas. Sejenak, semua peserta mengepalkan tangan. Inilah saatnya keluarga mereka bersinar. Jika siapapun yang bisa finish di 10 besar, maka keluarga mereka pasti bisa mengharumkan nama mereka di 6 lautan. Peserta di tempat kejadian adalah pemuda dari ribuan keluarga di 6 lautan, semuanya berusia di bawah 100 tahun. Baiklah, saya tidak akan mengatakan kata-kata yang tidak perlu lagi. Mari kita lihat usaha Anda selanjutnya, saya akan menunggu Anda semua. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen terbang lebih dulu. Tang Zichen kembali ke istana. Urusan kompetisi lainnya, tentu saja Tang Zichen tidak perlu bertanggung jawab. Tang Zichen hanya perlu mengetahui hasilnya. Kompetisi remaja berlangsung selama 15 hari, jadi tidak berakhir secepat itu. Tang Zichen tidak memiliki urusannya selama 15 hari ini, jadi Tang Zichen segera menuju ke Laut Kematian. Setengah hari kemudian, Tang Zichen tiba di kedalaman Laut Kematian. Terjun. Tang Zichen bergegas langsung ke dasar laut. "Bimen, sedot aku ke ruang tertutup milikmu itu," teriak Tang Zichen dari dasar laut. Bimen tampak ragu sejenak, dan akhirnya, dengan tak berdaya menyedot Tang Zichen ke dalam ruang tertutupnya. Kenapa kamu di sini lagi?" Bimun menggerutu, seolah dia tidak menyambut Tang Zichen. Tang Zichen berkata, "Saya datang saat saya mau. Apa menurutmu ini rumahmu?" Ketika saya mengatakan ini adalah rumah saya, bahkan ketika saya mengatakan Anda adalah pelayan saya adalah pelayan saya. Tang Zichen berkata dengan berani, tetapi sebenarnya Tang Zichen sedikit takut ketika mengatakan itu. "Aku tidak ingin berbicara denganmu, pergi saja." "Tunggu, aku belum mau pergi, aku ingin terus berkultivasi di sini." "Kamu pikir tempat ini akan memungkinkanmu untuk menerobos 2 alam lagi, seperti terakhir kali? Jangan pernah memikirkannya, tidak ada lagi wawasan di sini untuk kamu serap." "Bimbo, kali ini aku perlu tahu kenapa kamu takut padaku." "Takut padamu? Yah, kau terlalu memikirkannya, aku tidak takut padamu." "Baiklah, aku tidak datang ke sini untuk mengacau bersamamu kali ini. Kakakku telah pergi sendiri, aku bosan sendiri, dan aku tidak bisa bergerak sedikit pun dalam kultivasi sekteku, jadi aku datang di sini untuk menemukan inspirasi. Saya ingin tahu sekarang tentang Anda dan fakta bahwa Anda pernah mengatakan bahwa Anda mengenal saya di kehidupan sebelumnya." "Yah, di kehidupanmu sebelumnya, kamu adalah iblis." "Aku tidak ingin membicarakannya." Tang Zichen berkata dengan kasar, "Katakan." "Jangan katakan itu. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir, katakan saja. Jangan paksa aku tidak ingin membicarakannya." "Biyumon, aku pasti telah menyakitimu di kehidupan sebelumnya, bukan?" tanya Don Zimmer. Tidak ada suara di udara.
Tang Zichen berkata, dendam apa yang kamu miliki di kehidupan sebelumnya? Mari kita bicarakan hari ini. Ayolah, apapun yang terjadi aku akan meminta maaf padamu terlebih dahulu. Udara hening untuk waktu yang lama sebelum dia berkata, aku tidak butuh permintaan maafmu. Oh, sepertinya, tebakanku benar. Kalau begitu aku akan meminta maaf lebih banyak lagi padamu. Aku ingin kamu melupakan kebencianmu. Tidak peduli apa yang aku lakukan padamu di kehidupanku sebelumnya. Kepadaku, aku yang sebelumnya sudah mati. Aku sudah mati, dan kamu masih tidak memaafkanku. Untuk waktu yang lama, suara di udara menghela nafas, dan ya, kamu bajingan yang sudah mati, apa hubungannya saat ini dengan kehidupanmu sebelumnya? Aku seharusnya tidak menyimpan dendam padamu. Itu benar. Jadi bagaimana kalau kita saling memanggil saudara mulai sekarang? Kakak beradik, apakah aneh kalau saudara laki-lakiku bukan hanya manusia biasa? Yah, jika kamu bisa memperlakukanku seperti ini di kehidupanmu sebelumnya, bagaimana aku bisa begitu marah dan tidak bahagia? Jadi itu masih menjadi masalahku bahwa kamu disegel di sini. Omong kosong. Aku ingin tahu apa yang telah kulakukan padamu untuk membuatmu terkunci begitu lama. Bimen mendengus, kamu tidak melakukannya padaku untuk disegel di sini. Untuk lebih spesifik, mari kita mulai dengan apa yang saya alami di kehidupan saya sebelumnya. Dalam kehidupanmu sebelumnya, kamu adalah putra klan Zhou di alam abadi bumi, benua Feiyan atas kerajaan abadi Cloud Gong. Klan Zumu sangat kuat di negara abadi Yunluo, dan merupakan salah satu yang terbesar panglima perang di negara abadi Yunluo. Sebaliknya, saya adalah bimbo kecil dari salah satu suku bimbo di tanah feodal klan Zhou. Suatu ketika Anda datang ke tanah feodal ketika Anda masih muda, dan melihat saya, dan sejak saat itu, mimpi buruk saya dimulai, dan Anda memaksa saya untuk mengorbankan jiwa saya dan menjadi pelayan Anda. Sayangnya, Anda tidak menganggap saya sebagai pelayan. Anda menggunakan saya seperti anjing. Klan Bimun, namun Anda memperlakukan saya seperti ini. Sayang sekali klan Zhou Anda sangat kuat. Kami klan Bimun harus mengandalkan Anda untuk bertahan hidup di wilayah Anda, dan kami hanya dapat membiarkan Anda menggertak kami. Di kehidupan Anda sebelumnya, Anda adalah bajingan, mengandalkan kekuatan keluarga Anda, memperkosa, membunuh, membakar, tidak melakukan kejahatan. Anda membuat seluruh Yunluo kerajaan abadi membencimu. Jika bukan karena kekuatan orang tua dan kerabatmu, dengan caramu, kamu akan terbunuh jika kamu mengambil satu langkah saja dari rumahmu. Tang Zichen berkeringat, kamu berbohong padaku. Apakah aku orang seperti itu? Apakah pemerkosaan benar-benar hal yang aku lakukan di kehidupan sebelumnya? Apa gunanya saya berbohong kepada Anda? Lebih dari sekadar melakukannya, itu keterlaluan. Saya pengikut Anda. Saya telah melihat hal buruk yang telah Anda lakukan. Misalnya, ketika Anda melihat seorang wanita yang sedikit lebih tampan di jalan, Anda memerintahkan beberapa anjing Anda untuk membentangkan tempat tidur, menarik tirai kain, dan mengotorinya di depan umum. Anda telah melakukan ini tidak kurang dari 20 kali, seluruh kota Raja Abadi Yunluo, semua wanita kelas bawah dengan postur superior dan tidak ada latar belakang keluarga, hampir dicemarkan oleh Anda. Anda telah dikenal di seluruh kerajaan abadi sebagai pemuda yang kejam. Apakah Anda berpikir bahwa orang-orang seperti Anda memiliki kehidupan untuk melangkah keluar dari rumah Anda jika Anda tidak memiliki latar belakang keluarga? Tidak bisa berkata-kata, aku bukan apa-apa. Tang Zichen menyeka keringat dinginnya, merasa seperti sedang berbicara tentang orang lain. Tang Zichen tidak percaya bahwa dia adalah orang seperti itu di kehidupan sebelumnya. Tang Zichen tiba-tiba teringat kehidupan sebelumnya. Dinasti Yao yang asli menerangi sebuah sumur, dan sumur itu dapat mencerminkan kehidupan sebelumnya. Tang Zichen melihat bahwa dia tampan di kehidupan sebelumnya.
Tang Zichen sibuk berkata, di kehidupanku sebelumnya, bukankah aku tampan? Tidak apa-apa, tapi karena dirimu, kamu sangat tampan. Lalu bagaimana aku mati? Suatu hari pembalasan akhirnya datang. Seorang pemuda dari Wilderness Virgin Kingdom of Yunluo datang ke negara kami, dan pemuda itu membawa seorang pelayan cantik bersamanya. Ketika Anda melihatnya di jalan, Anda menjadi bernafsu, dan segera menginstruksikan Anda anjing untuk menyebarkan spray dan bersiap untuk menajiskannya. Tapi tanpa diduga, pria itu bukan siapa-siapa untuk Anda ganggu, dan pemuda itu mengebiri Anda di jalan, dan kejantanan Anda dimakan oleh tunggangannya. Anda pingsan di genangan air darah dan menjerit, tetapi sayangnya, kaki anjing Anda telah terbunuh, dan Anda merobek langit dan bumi, dan tidak ada yang datang untuk menyelamatkan Anda, bahkan mutiara abadi yang Anda bawa tiba-tiba tidak dapat berfungsi. Anda diinjak-injak sampai mati oleh pemuda itu, dan kematian Anda begitu tak tertahankan sehingga keluarga Anda tidak berani mengatakan sepatah kata pun setelah mereka mengetahuinya. Untungnya, pada hari itu, saya agak jauh dari Anda dan tidak terlibat oleh Anda, tetapi jiwa saya ditawarkan kepada Anda, dan ketika Anda mati, saya juga menderita. Oleh karena itu, saya hanya bisa mengeluarkan Yuan Shen dari tubuh saya, menghilang ke celah spasial, dan akhirnya hanyut di dunia roh ini. Jiwa saya dipenjara selamanya, dan saya hanya bisa mengerahkan kekuatan yang sangat rendah, jadi saya disegel di sini oleh setengah abadi dari klan setengah abadi dari 7 lautan. Tang Zichen sangat tertekan mendengar bahwa dia telah dipermainkan sampai mati seperti ini di kehidupan sebelumnya, dikebiri di jalan, darah kehidupannya dimakan oleh gunung, dan akhirnya diinjak sampai mati. Ya Tuhan, Tang Zichen benar-benar tidak percaya, tidak ada alasan bagi Bimen untuk membohonginya. Namun, pada saat ini Tang Zichen akhirnya mengerti mengapa Bimun takut pada Tang Zichen. Karena dia adalah pelayan kehidupan Tang Zichen sebelumnya, jiwanya didedikasikan untuk kehidupan sebelumnya Tang Zichen, dia takut pada Tang Zichen dari lubuk hatinya, dan Tang Zichen telah memperlakukannya seperti anjing di kehidupan sebelumnya, jadi pasti ada siksaan yang tidak kalah. Itu sebabnya, begitu Bimen melihat Tang Zichen, dia mengenali siapa kehidupan Tang Zichen sebelumnya. Bagaimanapun, jiwa didedikasikan untuk kehidupan Tang Zichen sebelumnya, bahkan jika Tang Zichen dilahirkan kembali, dia seharusnya masih dapat membedakannya, struktur jiwa dan semuanya itu seharusnya tidak berubah, perubahan itu hanyalah penghapusan total dari memori itu seperti mengembalikan pengaturan pabrik. Hahaha, itu lucu, aku, Tang Zhen, akan berakhir seperti ini. Sang Don tertawa terbahak-bahak, tetapi Sang Don sama sekali tidak merasa tidak nyaman di dalam. Lagi pula, baginya sekarang seperti mendengarkan cerita orang asing. Aku tahu itu bukan urusanmu sekarang, aku seharusnya tidak memberitahumu, kaulah yang membuatku mengatakannya. Don Zimmer berkata, saya tidak menyalahkan Anda, lagi pula, terima kasih, Saudara Bimen. Tidak perlu berterima kasih padaku. Ngomong-ngomong, kamu disegel oleh para human spirit people. Ya, saya disegel, tetapi orang yang menyegel saya bukanlah manusia di sini, tetapi seorang parahuman dari klan setengah abadi. Dalam ruang dan waktu ini, status antara kalian manusia dan klan setengah abadi terlalu jauh. Yah, aku mengerti itu. Klan setengah abadi itu bahkan ditakuti oleh ras binatang suci dari klan naga, belum lagi kita, manusia tingkat terendah. Baiklah, tidak ada lagi yang harus kuberitahukan padamu, kata Bimon. Tang Zichen mengangguk, dan Tang Zichen tidak bertanya lebih banyak tentang alam abadi,
Seperti apa benua Feyama atas apa kerajaan abadi Yunluo, alam abadi bumi apa, atau apa panglima perang klan Zhou dari kehidupan sebelumnya Tang Zichen, semua ini memiliki tidak ada hubungannya dengan Tang Zichen sekarang, dan tidak akan terlambat untuk mempelajari lebih lanjut tentang mereka nanti jika dia memiliki kesempatan untuk melakukan perjalanan ke alam abadi. Don akhirnya bertanya itu, Brother Bimen, apakah benar-benar tidak ada yang bisa saya lakukan untuk membantu Anda? Tidak, kamu sangat lemah, kamu satu-satunya yang ingin membantuku. Juga kalau begitu aku akan benar-benar pergi. Bimun dipenuhi dengan pergumulan batin, tetapi sebenarnya ada satu hal yang dapat dilakukan Tang Zichen untuk membantunya, yaitu membantunya keluar dari kesulitannya saat ini. Bimun disebabkan oleh kematian mantan tuannya, dan jiwanya telah sudah dikorbankan untuk mantan tuannya. Dia seharusnya dikuburkan bersamanya, tetapi dia lolos dari kematian hanya ketika dia melepaskan diri dari ruang dan waktu asalnya. Tetapi bencana tidak berakhir di sana, bahkan di sini jiwanya dipenjara. Jiwa bisa membebaskan diri dari kurungan, maka dia bisa membebaskan diri dari segel di sini. Namun, untuk membebaskan diri dari kurungan jiwa, pemilik sebelumnya harus dibangkitkan. Pemilik sebelumnya tidak mungkin dibangkitkan, tetapi pemilik sebelumnya terlahir kembali di kemudian hari. Jadi jika Bimun terus menawarkan jiwanya kepada Tang Zichen, Bimun kemungkinan besar akan dapat menyingkirkannya sebagai hasilnya. Namun, Bimun tercabik-cabik, dia tidak ingin mengorbankan jiwanya kepada orang lain, dia tidak ingin menjadi pelayan Tang Zichen lagi. Tang Zichen telah cukup menyiksanya di kehidupan sebelumnya. Pada saat ini, Tang Zichen berkata, benar, Bimun, nafas yang kamu berikan padaku dan api kecil terakhir kali cukup kuat itu, Fang merepotkan, berikan beberapa gigitan lagi. Bimun tertekan, Tang Zichen terlalu kurang ajar. Tang Zichen tersenyum, saya pikir, jika saya membutuhkannya, saya sekarang berada di 7 lautan, saya tidak berani pergi ke tempat lain selain benua selatan ekstrim. Bukannya saya takut mati, tapi aku takut terlibat. Lagi pula, kerabatku kesulitan menetap di 7 lautan. 7 lautan sudah menjadi tempat terbaik. Jika aku menghancurkan tempat ini, aku benar-benar harus kembali ke 6 laut. Baiklah, baiklah, aku benar-benar berutang padamu dari kehidupanku sebelumnya. Bimen memarahi. Hehe, aku berhutang padamu, jangan khawatir. Begitu aku bisa membantumu di masa depan, aku akan membantumu menyingkirkan segel di sini. Aku tidak ingin kamu membantuku. Berapa banyak nafas yang kamu inginkan dariku? Tanya Bimen. Don tersenyum, baiklah, berapa banyak nafas yang paling ingin kamu berikan padaku? Sungguh orang yang tidak pernah puas, kamu sama dengan kehidupanmu sebelumnya, beberapa aspek benar-benar tidak berubah. Han, sungguh menyakitkan bagiku ketika kamu mengatakan itu. Aku telah menjadi orang yang begitu baik dalam hidupku. Jangan omong kosong, aku tidak mungkin memiliki kesan yang baik tentangmu. Sebaiknya kamu bebas mengatakan seberapa banyak yang kamu inginkan. Tang Zichen berpikir sejenak. Tang Zichen akan membutuhkan sedikit ki jika dia ingin bergerak di seluruh 7 lautan. 10.000 mulut. Don Zichen bertanya dengan penuh selidik. Kamu ingin aku mati? Bisa dibilang 10.000 dolar. Bimen menggeram. Hei, mari kita buat angka keberuntungan, 9.999, yang melambangkan umur panjang langit. Apakah ada perbedaan antara 9.999 dan 10.000? Gulung. Kalau begitu, silakan. 500 paling banyak. Tang Zichen hanya bisa menganggukkan kepalanya. Baiklah kalau begitu, 500 adalah 500. Dalam 10 hari berikutnya, Bimun memberi Tang Zichen 500 hembusan udara. Untuk memberikan 500 nafas, Bimun juga menghabiskan 10 hari, dan setelah 10 hari, ketika 500 nafas diberikan, Bimun sendiri hampir putus nafas.
Aku sudah sangat baik padamu, menyakitiku seperti ini, aku tidak tahu kejahatan apa yang telah kulakukan. Tang Zichen dengan tersenyum, jangan depresi, terima kasih Kak Bimun, aku adalah kakakku di kehidupan sebelumnya, dan aku masih adikku di kehidupan ini. Anda, jangan terbawa suasana, 500 napas yang kuberikan padamu tidak akan membuatmu tak terkalahkan di lautan 7 langit. Seberapa kuatkah 500 nafas yang kau berikan padaku memungkinkanku untuk kalah di 7 lautan? Pada tahap kesengsaraan ke-8, setiap napas saya dapat membunuhnya asalkan mengenai target. Pada tahap kesengsaraan ke-9, 10 napas dapat melukainya secara serius tetapi tidak membunuhnya. Seorang parahuman hanya dapat menjamin bahwa dia menang, jangan terbunuh oleh satu pukulan dan punya waktu untuk melarikan diri, itu saja. Jadi, jika kamu bertemu parahuman, lebih baik kamu lari jauh. Oh, begitu, sudah cukup. Tang Zichen tersenyum sembarangan. Bimon langsung mengirim Tang Zichen keluar dari ruang tertutup. Tang Zichen muncul di permukaan laut. Tang Zichen menghela nafas, saya pikir akan ada bantuan di alam ketika saya datang ke sini, tetapi ternyata itu bukan bantuan di alam tetapi tampaknya sangat sulit untuk ditingkatkan di alam. Saya bahkan tidak tahu kapan saya akan bisa melangkah ke tahap ke-6 kesengsaraan, dan sekarang saya berada di tahap ke-5 kesengsaraan, saya tidak jauh dari tahap ke-9 kesengsaraan, tetapi bagaimana rasanya? Seperti masih ada sejauh langit. Tang Zichen mengumpulkan pikirannya dan segera kembali ke divisi pertama gerbang Tangji. Kompetisi pemuda gerbang Tangji masih berlangsung, tetapi sudah di akhir, dengan hanya beberapa hari tersisa. Meskipun Tang Zichen tidak muncul, dia telah menonton secara rahasia untuk sementara waktu. Setelah lebih dari 10 hari kompetisi, hasilnya sudah akan dirilis. Kompetisi penggarap abadi muda tahun ini, yang paling mempesona adalah seorang wanita. Wanita ini, 10 hari yang lalu tidak memiliki ketenaran, dan 10 hari kemudian, dia sudah dipuja oleh semua orang. Tang Zichen tiba-tiba teringat bahwa di dinasti Yeo, ada sebuah sumur yang dapat menyinari kehidupan lampau seseorang. Tang Zichen siap pergi ke sumur itu lagi untuk menyelidiki kebenaran. Tang Zichen menyamar dan pergi ke bekas dinasti klan Yeo, yang sekarang, tentu saja, adalah divisi kedua dari gerbang Tangji. Sumur itu masih dikunjungi banyak orang setiap hari. Tang Zichen berjalan ke sumur untuk kedua kalinya, dan tiba-tiba, sebuah wajah aneh bersinar di dalam sumur. Apakah ini penampilanku di kehidupanku sebelumnya, ya, kata Tang Zichen sambil melihat dirinya sendiri di dalam sumur. Seorang pria di sebelahnya mendengar tawa narsistik Tang Zichen dan mendengus, benar-benar ada orang bodoh yang percaya pada trik seperti itu. Tang Zichen tidak peduli dengan pria itu karena pria itu terlalu lemah dan kecil, jadi tidak ada yang tahu seberapa tinggi langit atau seberapa kuat Tang Zichen. Tang Zichen berkata dalam hati, sumur ini, saya tidak tahu mengapa ini sangat ajaib, tetapi yang lain berpikir itu semacam tipuan, tetapi saya telah memastikan bahwa itu bukan tipuan. Mungkinkah ini adalah artefak abadi palsu? Mungkinkah itu bahkan menjadi artefak abadi? Tang Zichen kaget, senjata sudo abadi sudah sangat kuat di sini, jika itu adalah senjata abadi, bukankah mereka akan takut mati? Tang Zichen ragu sejenak dan melompat ke dalam sumur. Terjun. Ada percikan air. Tang Zichen merasa bahwa dia melompat ke dalam sumur tanpa ada kelainan, itu benar-benar sebuah sumur. Orang yang menyinari sumur langsung mengutuk Tang Zichen. Karena Tang Zichen melompat ke dalam sumur, jadi wajar saja dia tidak bisa menyinari. Tang Zichen mengabaikannya, ragu sejenak, lalu tenggelam ke dasar sumur. Itu tenggelam sekitar 5 meter ke dasar. Di dasar sumur, tidak ada apapun selain lumpur.
Tang Zichen tidak mau, dan bahkan menggunakan tangannya untuk menggali lumpur di dasar sumur. Akibatnya, Tang Zichen mengotori seluruh sumur, dan masih belum ada apa-apa. Itu tidak lebih dari sumur normal, dan pada akhirnya, Tang Zichen harus sampai pada kesimpulan ini. Tang Zichen harus kembali ke tanah. Karena keengganannya, Tang Zichen tidak pergi untuk sementara waktu, tetapi tetap tinggal di restoran di sebelah sumur itu. Tang Zichen bertanya kepada pemilik restoran tentang sumur itu. Tang Zichen mengetahui bahwa sumur itu telah ada selama beberapa tahun yang tidak diketahui, dan pada suatu waktu, ada banyak orang yang mengira ada semacam harta karun di dalam sumur. Jadi mereka melompat ke dalam sumur dan menggali, bahkan menggali hingga puluhan kilometer di sekitar seluruh sumur, dan akibatnya tidak ada apa-apa. Setelah itu, tidak ada yang membayangkannya lagi. Tang Zichen terdiam. Tang Zichen hanya melompat ke dalam sumur untuk mengambil lumpur, dan jauh dari orang yang telah menggali seluruh sumur sejauh puluhan kilometer. Tang Zichen tertawa kecil pada dirinya sendiri. Namun, Tang Zichen masih tidak senang, karena Tang Zichen tahu bahwa penampakan yang disinai di dalam sumur benar-benar kehidupan lampau. Orang lain mungkin tidak dapat memverifikasi apakah itu benar atau tidak, jadi mereka mungkin menyerah, tetapi Tang Zichen tidak bisa menyerah begitu saja. Bahkan jika tidak ada harta, Tang Zichen harus mencari tahu apa prinsipnya. Tang Zichen tinggal di penginapan selama sehari, memikirkan suatu malam. Tapi tidak ada yang terlintas dalam pikiran. Keesokan paginya, Tang Zichen datang ke sumur, yang airnya sudah jernih dalam beberapa jam setelah dikeruhkan oleh Tang Zichen kemarin. Tang Zichen berpikir sejenak dan melompat ke dalam sumur lagi. Meskipun Tang Zichen tahu bahwa dia mungkin tidak akan berbuah lagi. Kali ini, setelah tenggelam ke dasar sumur, Tang Zichen tidak mengambil lumpur dari dasar sumur. Tang Zichen diam-diam melihat ke dasar sumur. Namun, setelah mencari setengah hari dan tidak melihat pintu, Tang Zichen bersumpah bahwa ini benar-benar sumur yang normal. Meskipun Tang Zichen tidak melihat pintu apapun, dia tetap bersikeras untuk tetap berada di dasar sumur. Karena itu, Tang Zichen tinggal di dasar sumur selama sehari. Sayangnya, tinggal satu hari tidak mengubah fakta bahwa itu adalah sumur biasa. Brengsek, Tang Zichen memecahkan kutukan, dan kemudian bersiap untuk menyerah. Memikirkannya, sumur ini sudah ada begitu lama, jika benar-benar ada harta itu akan ditemukan sejak lama, di mana giliran Tang Zichen untuk temukan sekarang. Saat Tang Zichen berbalik untuk pergi, dia tiba-tiba terhenti. Mata Tang Zichen melihat kepingan mata air yang muncul dari retakan batu di dasar sumur. Karena tidak ada masalah dengan sumurnya, mungkinkah airnya Don sedikit lebih pintar. Ya, apakah itu air? Tang Zichen segera menyapu indera spiritualnya untuk melihat dari mana mata air sumur itu berasal. Setelah beberapa pemindaian oleh Tang Zichen, dia tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Mata air dari sumur ini keluar dari bawah tanah yang sangat dalam, dan ada beberapa mata air yang menyatu di dasar tanah. Tang Zichen bersikap mencoba, segera menggali ke dalam tanah di dasar sumur. Tang Zichen mengikuti jejak mata air bawah tanah yang sangat kecil terlepas dari sumber mata air kembali ke jalan. Tang Zichen harus menemukan sumber sumur, rata-rata orang bahkan tidak akan memikirkan apakah itu air. Setelah setengah hari Tang Zichen sendiri tidak tahu seberapa dalam dia pergi ke tanah. Pegas itu kecil, bahkan sekecil kebocoran, tetapi, setelah masuk begitu dalam ke tanah, bahkan tidak putus. Pasti ada yang salah, kata Tang Zichen dalam hati. Tang Zichen terus masuk lebih dalam. Sama seperti ini, lebih dalam dan lebih dalam ke titik di mana. Itu keesokan paginya.
Tang Zichen telah pergi lebih dalam ke tanah selama sehari semalam, dan meskipun dia lambat menemukan arus utama mata air, jaraknya tidak pendek setelah masuk lebih dalam selama sehari semalam. Tang Zichen tidak yakin dan melanjutkan. Namun, jumlah air di mata air sudah sekecil hidung meler, dan merembes ke dalam tanah, jadi jika seseorang tidak mengidentifikasi dan mencarinya dengan sangat hati-hati, orang tidak dapat mengetahui arah mana sumbernya. Setelah hari lain, Tang Zichen melanjutkan beberapa kilometer lebih dalam ke tanah, dan saat ini, Tang Zichen sama sekali tidak dapat menemukan sumbernya karena sampai saat ini, tanah tidak dapat mengering, dan sulit untuk mengandalkan persepsi manusia untuk menemukan noda air. Sama seperti Tang Zichen sedang memikirkan apakah akan pergi ke robot Black Hawk untuk meminta bantuan atau tidak, Black Hawk pasti memiliki keuntungan di bidang ini. Saat itu, Tang Zichen tiba-tiba melihat ada cermin di depannya terkubur di tanah. Jika Anda tidak melihatnya dengan hati-hati, itu hampir dianggap sebagai batu. Tang Zichen segera pergi ke cermin. Tang Zichen melihat bahwa beberapa tetes air kadang-kadang keluar dari permukaan cermin ini. Bukan cermin itu sendiri yang keluar dari air, tetapi karena tanahnya lembab, cermin itu cenderung menghasilkan tetesan air. Tetesan air ini, yang dihasilkan oleh cermin, tampaknya memiliki kekuatan magis dan segera menembus jauh ke dalam tanah, dan seiring waktu, tetesan air tersebut akan menyatu dengan kelembapan lain di dalam tanah, dan akhirnya perlahan menyatu dengan air bawah tanah lainnya, sampai mereka muncul dari sumur di tanah. Jadi, sumur itu bisa menyinari penampilan kehidupan sebelumnya. Hanya setelah Tang Zichen menyelesaikan pengamatannya, dia dengan hati-hati mengambil cermin itu. Tang Zichen segera melihat ke cermin dan menemukan bahwa Tang Zichen di cermin itu sama dengan yang disinai di sumur sebelumnya. Tang Zichen sepertinya mengerti bahwa sumur di tanah bisa menyinari kehidupan sebelumnya karena cermin ini. Haha, akhirnya aku bisa menemukan alasannya. Tang Zichen segera kembali ke tanah dengan cermin itu. Pada saat ini, apa yang tidak diketahui Tang Zichen adalah bahwa banyak orang yang datang ke sini untuk berkabung ingin menyinari sumur magis legendaris, tetapi akibatnya, begitu mereka melakukannya, orang yang dipantulkan dari air masih tetap diri mereka sendiri, yang berarti sumur itu tidak bisa menyinari kehidupan masa lalu mereka. Potong, berbohong sampai mati, tidak ada yang namanya kehidupan lampau. Ini tidak sama denganku sekarang. Mereka yang datang untuk pertama kali tidak bisa tidak mengutuk. Tetapi, orang yang datang sebelumnya tertegun. Apa yang terjadi, mengapa tidak berguna? Aku pernah ke sini sebelumnya, tidak pernah. Masalahnya menyebar dalam sekejap. Bagaimanapun, sumur ini terkenal. Siapapun yang mendengar bahwa sumur ini tidak dapat menyinari kehidupan sebelumnya segera bergegas untuk melihat apa itu semua. Dan saat ini, Tang Zichen sedang berada di sebuah penginapan tidak jauh dari sumur ini. Tang Zichen dengan hati-hati membersihkan cermin itu. Setelah membersihkannya, Tang Zichen mencoba memperbaiki cermin ini. Namun akibatnya, Tang Zichen tidak dapat memperbaikinya sama sekali. Meskipun Tang Zichen tidak dapat melihat harta karun seperti apa cermin itu, Tang Zichen merasa bahwa itu pasti lebih kuat daripada senjata abadi semu. Tang Zichen mencoba menjatuhkan setetes darah ke atasnya. Akibatnya, tidak ada reaksi. Sungguh aneh. Tang Zichen tidak mau pergi kemanapun di penginapan itu, dan mempelajari penelitian dengan cermat. Tanpa sadar, Tang Zichen telah mempelajarinya selama 2 hari 2 malam, dan meskipun tidak ada hasil, Tang Zichen masih terus mempelajarinya. Dan saat ini, tempat ini sudah ramai dengan orang, karena mereka semua berlarian setelah mendengar tentang anomali di sumur itu. Tentu saja, beberapa orang penasaran karena penasaran, tetapi lebih banyak lagi yang menebak bahwa ada kelainan di dalam sumur dan semacam harta akan segera lahir. Hanya dalam 2 hari, ada banyak orang yang datang ke sini.
Tapi Tang Zichen tidak pergi, Tang Zichen tidak takut diketahui, bahkan jika Tang Zichen keluar dengan cermin di depan umum, karena tidak ada seorang pun di 6 lautan yang dapat mengancam Tang Zichen, apalagi merebut cermin dari tangan Zichen. Saat ini, di 7 lautan, benua ekstrim selatan, klan Nuo laporkan tentang leluhur. Apa itu? Sesuatu yang besar. Patriark dari klan Nuo berkata dengan tatapan serius. Ada acara besar apa? Leluhur tua, tentang 6 lautan ada sumur ajaib yang bisa menyinari penampilan orang lain. Penduduk setempat mengatakan bahwa itu adalah kehidupan lampau ini, loh. Omong kosong, aku juga pergi menjelajahinya saat itu. Dan ternyata itu tidak lebih dari sumur biasa. Kenapa bisa menyinari orang yang berbeda? Aku tidak tahu alasannya. Leluhur tua, baru saja mendapat kabar itu baik, tiba-tiba gagal. 2 pagi yang lalu, semua orang menyinari sumur itu, tidak lagi mencerminkan wajah orang asing. Menyinari orang seperti apa? Apa yang terjadi? Kening Nor Elepan Nose berkerut, intuisinya memberitahunya bahwa ada sesuatu yang aneh. Jika sumurnya seperti itu, tidak akan ada masalah, tetapi jika tiba-tiba gagal pasti ada yang salah. Kemungkinan besar menandakan bahwa beberapa harta akan segera lahir. Leluhur tua, tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Pergilah, segera kumpulkan semua setengah dewa keluarga pada tahap kesengsaraan dan ikuti aku ke 6 laut. Pastikan untuk benar-benar mencari tahu alasannya sebelum keluarga lain, dan jangan biarkan kemungkinan tidak tersentuh. Ya, demikian pula, saat ini di Puklan. Leluhur tua, cepat, sesuatu yang besar sedang terjadi. Patriark Puklan melaporkan segera setelah mengetahui berita dari orang-orang di bawah. Karena berbagai keluarga di benua ekstrim selatan semuanya berada di 7 lautan, waktu informasi yang mereka terima serupa. Di klan Fu dan klan Yong, semuanya memiliki orang yang melapor kepada leluhur mereka, Fu Ruthless dan Yong Xiong. Mereka juga merasakan sedikit informasi tentang harta karun yang berat dan mengumpulkan tim mereka secepat mungkin untuk menuju ke Six Heavy Sea. Adapun gerbang Tangci, sebaliknya, karena baru saja didirikan, informasi intelijen dari semua sisi masih belum lengkap, bahkan tidak ada yang mengetahuinya. Tang Zichen sedang mempelajari cermin, tetapi tiba-tiba, rasanya ada sedikit aura di udara, seolah-olah mencekik. Dengan sapuan indera spiritual Tang Zichen, dia langsung tahu mengapa, tetapi ternyata seluruh kota kekaisaran dicegat oleh perisai pelindung. Tang Zichen mendengus, tampaknya keluarga 7 lautan itu telah mendapat berita dan turun untuk mencari harta karun. Tang Zichen mendengus dingin. Jika sebelumnya, Tang Zichen mungkin benar-benar harus melarikan diri, Tang Zichen telah mengalahkan Fu Ruthless, tetapi 2 yang terkuat, Hidung Gajah Nuo dan Pusara, Tang Zichen masih tidak dapat mengalahkan mereka, dan jika mereka bergabung, Tang Zichen bahkan kurang cocok, dan jika Tang Zichen menyinggung mereka, gerbang Tang Ji mungkin harus binasa. Tapi itu dulu, dan sekarang tidak lagi sama. Tang Zichen telah memperoleh 500 napas dari Bimon, dan Bimon mengatakan bahwa napas biasa dapat membunuh urutan kesengsaraan ke-8, dan urutan kesengsaraan ke-8 yang dimaksud di sini bukanlah urutan kesengsaraan ke-8 biasa, tetapi urutan kesengsaraan ke-8 yang memiliki senjata sudo abadi, serta urutan kesengsaraan ke-8 dari ras binatang suci 7 lautan. Tentu saja, prasyaratnya adalah Tang Zichen harus memukulnya, seperti terakhir kali dia membunuh Yiding Kang. Namun, terakhir kali Tang Zichen dan Little Fire bekerja sama untuk membunuh Yiding Chon itu sangat sulit, itu karena terakhir kali Tang Zichen tidak memiliki perlindungan mutiara air hitam dan hanya memiliki 2 hembusan udara. Tapi sekarang, Tang Zichen dilindungi oleh mutiara air hitam dan memiliki 500 hembusan energi, sehingga mudah untuk membunuhnya. Setelah Tang Zichen menyingkirkan cermin itu, dia segera bergegas keluar.
Tang Zichen menemukan bahwa orang yang mengelilingi istana kekaisaran adalah leluhur dari klan Yong dari benua ekstrim selatan, Yong Xiong. Yong Xiong adalah orang pertama yang mendapat berita, jadi Yong Xiong adalah orang pertama yang memimpin keluarga setengah abadi dan tiba di sini, memblokir seluruh kota kekaisaran di dalam dan di luar sekaligus, tidak mengizinkan siapapun keluar. Cepat, kita harus mencari tahu alasan dari ketidaknormalan sumur itu sebelum keluarga lain tiba, dan jika ada harta karun, kita harus mendapatkannya sebelum mereka tiba. Di langit, leluhur klan Yong memerintahkan setengah abadi keluarga mereka. Nenek moyang klan Yong agak emosional, dia tidak menyangka bahwa klan Yong mereka akan menjadi yang pertama turun. Jika benar-benar ada harta yang bisa dia dapatkan, maka klan Yong mereka harus membuka lembaran baru dan bangkit. Sejak Qi Dingkang meninggal, Tang Zichen telah mengalahkannya lagi, jadi Yong Xiong saat ini berada di peringkat terendah dan terlemah di benua selatan ekstrim 7 lautan. Yong Xiong berdoa dalam hati, saya harap surga izinkan saya mendapatkan harta karun tertinggi kali ini, sehingga kekuatan saya akan sangat meningkat dan kemudian, hal pertama yang akan saya lakukan adalah pergi dan mengalahkan Tang Zichen dan meledakkannya. Gerbang Tang Ji menyapu wajah yang hilang pada hari ulang tahunku sebelumnya. Lalu aku akan pergi dan meledakkan Nuo Elepan Nose dan membuatnya berlutut dan menjilat sepatuku. Saat Yong Xiong berfantasi tentang mendapatkan harta karun tertinggi dan meledakkan Tang Zichen dan hidung gajah Novus, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari telinganya, "Hei." Yong Xiong kembali sadar dan beberapa saat kemudian, Tang Zichen muncul di sampingnya. Tang Zichen, kapan kamu tiba, bagaimana kamu mendapatkan berita begitu cepat? Yong Xiong tertekan, dia mengira Tang Zichen juga mendapat berita untuk turun dari Seven Heavy Sea. Tang Zichen tersenyum, Yong Qiong, kamu cukup cepat, kamu yang pertama tiba kan? Baiklah, Tang Zichen, aku sudah memeriksa tempatnya, tidak ada yang aneh, aku baru saja akan berhenti dan kembali, apakah kamu ingin kembali bersama? Aku ingin membelikanmu minuman. Yong Xiong berkata, mencoba mengelabui Tang Zichen dan kemudian membuat Tang Zichen berpikir bahwa sebenarnya tidak ada apa-apa. Tang Zichen mendengus, Yong Xiong, jangan konyol, kamu pikir aku baru saja turun dari 7 lautan. Benarkah? Tang Zichen tersenyum, saya sudah berada di sini selama 5 atau 6 hari. Jadi, baik itu. Yong Xiong, mengetahui terlalu banyak tidak akan ada gunanya bagimu, lupakan saja, kembali dan katakan tidak ada yang aneh di sini. Tang Zichen tersenyum misterius, melihat tatapan sombong Tang Zichen, aku tahu pasti Tang Zichen memiliki sesuatu untuk dilakukan, memperoleh. Yong Xiong sibuk berkata, Tang Zichen, melihat adalah percaya. Dengan tatapan tajam, Tang Zichen membidik pantat Yong Xiong dan berkata, aku telah melihat pantatmu, apakah aku memiliki bagian di pantatmu, lalu bisakah aku memotongnya? Kamu. Wajah tua Yong Xiong sangat marah, dia benar-benar mengolok-olok kakak laki-lakinya. Tang Zichen, aku benar-benar tidak bercanda denganmu. 3 keluarga lainnya akan segera mendapat kabar, dan kemudian, jika aku berbicara tentangmu, mereka pasti akan datang mencarimu, jadi kenapa tidak keduanya kita bekerja sama sekarang? Di masa depan, kedua keluarga kita juga dapat memiliki aliansi jangka panjang, bagaimana menurutmu? Kata Yong Xiong. Tang Zichen berkata dengan memutar matanya, hanya kamu juga layak. Brengsek, itu yang terburuk yang pernah saya hack. Anda. Baiklah, aku tidak akan omong kosong denganmu, aku pergi dulu. Cabang gerbang Tang Jiku baru saja mengadakan kompetisi kultivator muda abadi, aku masih harus pergi melihat hasilnya. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen terbang pergi, tidak khawatir sedikit pun tentang apakah Yong Xiong akan memberitahu 3 keluarga lainnya atau tidak. Bersambung.